Halo semuanya, kembali lagi di WML Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah janda perawan. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 34. Nyanyian Merdu. Tapi aku gak bisa tante. Aku gak punya persiapan apa-apa untuk tampil di tempat ini. Aku malu dan takut kalau nanti malah mengecewakan semuanya, ujar Nella dengan senyuman yang kikuk. Kamu pasti bisa kok, Nel. Kamu punya suara yang bagus, kamu pintar bersyair juga memainkan alat musik. Ayolah, tunjukkan kemampuanmu. Buktikan kalau kamu ini perempuan yang memiliki bakat. Ambar meyakinkan terus menantunya, agar tetap percaya diri. Bukan tanpa alasan Ambar memberikan kesempatan baik ini pada Nella. Beberapa hari ini, wanita paruh baya itu selalu memperhatikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh gadis itu. Membuatnya perlahan dapat menilai bahwa Nella memang memiliki sebuah talenta yang bagus dalam bidang seni. Suaranya yang merdu, berbagai macam karya tulisan yang sangat puitisi, alunan musik yang pernah dimainkan olehnya pun terdengar sangat indah. Juga beberapa syair lagu yang pernah tak sengaja Ambar baca di sebuah lembaran kertas yang tergeletak di kamar menantunya itu tak kalah menyentuh hati. Nella, saya mohon sama kamu, saya yakin sekali kamu bisa membantu saya dalam mengisi acara hiburan malam ini. Karena acara ini sangat berarti untuk saya. Ambar banyak bercerita tentang kamu, sebab itulah saya tidak mungkin sembarangan memberikan penghargaan ini padamu kalau bukan karena kamu yang memang berbakat. Kamu bisa, Nella. Rianti terus memohon dan merasa sangat yakin bahwa gadis itu memang bisa diandalkan. Melihat permohonan itu, Nella pun merasa tak enak hati jika harus menolak permintaan Rianti. Juga keyakinan Ambar yang sangat mempercayainya, selalu mendukungnya untuk tetap percaya diri dan bersemangat. Ia pun menarik napas dalam-dalam mencoba untuk memberikan kekuatan lebih dalam hatinya untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik, jika memang ini satu-satunya kesempatan untuknya. Baiklah. Aku bersedia. Nella tersenyum penuh keyakinan. Membuat sorot kegembiraan terpancar di wajah Rianti dan Ambar. Syukurlah. Mari ikuti saya. Rianti langsung mengajak Nella menuju tempat yang sudah dipersiapkan untuk bintang tamu yang akan membawakan lagu sekaligus memainkan alat musik berupa piano. Rianti dan Nella pun kini sudah bersama di atas panggung. Wanita itu memberitahukan pada para tamu undangan bahwa gadis cantik yang bersamanya ini akan menggantikan bintang tamu yang mendadak berhalangan hadir untuk menghibur acara malam ini dengan memberikan sebuah lagu. Tepuk tangan juga sorakan meriah kembali menggema, tampak tak sabar ingin melihat penampilan dari gadis yang baru saja dinobatkan menjadi seorang model itu. Sorot mata dari orang-orang yang mengenalnya tentu sangat terkejut. Tak menyangka, lagi-lagi Nella mendapatkan kesempatan bagus untuk menunjukkan bakatnya, meski sebagian ada yang masih merasa tidak yakin. Perlahan gadis itu melangkah menuju kursi piano, berkali-kali menelan Sarifa saat sorot lampu mulai menyinarinya. Ia sempat bingung ingin membawakan lagu apa. Benaknya tiba-tiba kosong dan terasa sangat gugup, karena ini pengalaman pertamanya untuk tampil di hadapan banyak orang. Nella memang memiliki hobi bernyanyi juga memainkan alat musik. Tetapi semua itu ia lakukan jika sedang seorang diri, atau tidak di hadapan banyak orang. Menikmati syair yang ia ciptakan sendiri dan meresapinya dengan sempurna. Namun, malam ini ia berada di tempat di mana jutaan pasang mata tengah menanti ia untuk melihat penampilannya dalam bernyanyi. Biasanya ia bisa dengan mudah menciptakan sebuah lagu dari hati dan pikirannya. Tetapi kali ini ia merasa semua syair indah itu tiba-tiba terbang entah kemana. Ia sangatlah gugup. Kemudian matanya menilik ke arah Ambar yang sedang memberikan senyuman hangat. Seolah memberikan semangat yang tiada henti untuknya.
Bibirnya yang bergetar kini menyunggingkan sebuah senyuman manis saat melihat senyuman Ambar mengingatkan ia pada mendiang suaminya. Mengobarkan kembali rasa percaya diri yang sempat padam itu. Pun jika Randy masih bersamanya pasti ia akan sangat bangga dengan kesempatan yang dimiliki oleh Nella saat ini. Kamu bisa sayang. Kamu perempuanku yang paling terbaik. Kamu pintar dan berbakat. Tunjukkanlah dan yakin kalau kamu bukanlah perempuan yang lemah. Suara pria yang dicintainya itu kembali terngiang dalam benaknya. Ia memejamkan mata dan melihat senyuman Randy begitu nyata untuknya. Kemudian ia membuka mata dan sempat termangu saat melihat Raska berada tepat beberapa meter dari tempat ia duduk saat ini. Menganggukkan kepala dan tersenyum penuh arti padanya. Kemudian ia kembali menilik ke arah Ambar yang di tangannya terdapat sebuah buket bunga segar yang sangat merekah, memberikan sebuah inspirasi untuknya dalam membawakan lagu. Perlahan ia mulai menggerakkan jemarinya di atas keyboard piano. Terus bergerak hingga tercipta sebuah alunan yang sangat manis terdengar. Suara merdunya pun mulai ditunjukkan, membuat tepukan tangan kembali meriah. Nella mulai bersyair dengan alunan yang juga sangat merdu. Sebuah lagu yang menceritakan tentang pengibaratan antara perempuan dengan bunga mawar. Meski indah dan harum tetapi berduri. Yang terkadang sembarang tangan bisa dengan mudah merusak meski harus terluka karena durinya. Bunga yang menjadi kesukaan banyak orang. Memuji karena pesonanya yang sangat memukau. Begitu juga dengan wanita. Meski indah dipandang tetapi hakikatnya memang lemah. Mudah terbuai dan terlena hanya karena rayuan belaka. Gadis itu pun teringat dengan nasib dirinya yang tak kalah menyedihkan. Bahkan terbayang kembali dalam benak saat seseorang yang harusnya dapat melindunginya justru berniat menghancurkan dengan sebuah imbalan besar yang dijanjikan. Teringat pula saat-saat kebersamaannya dengan mendiang suami. Anugerah yang begitu besar ia dapatkan selama hidupnya. Meski kebahagiaan itu kian singkat. Semua yang mendengar suara nyanyian Nella tampak terharu dan tersanjung. Bukan hanya suaranya saja, melainkan lirik yang dibawakan pun mengandung makna yang sangat menyentuh. Rasa penyesalan dalam hati Adia kini semakin menggerogoti, bahkan tak sanggup lagi menatap gadis itu. Sinta tampak menyeringai bahagia saat melihat Nella semakin menawan. Beberapa potret gadis itu pun kembali ia kirimkan pada orang-orang yang akan berbisnis dengannya. Sementara Raska tak mengedip sedikit pun saat melihat penampilan mengagumkan dari sang gadis. Raut wajah tampannya memancarkan kesedihan yang bercampur haru menjadi satu. Teringat bagaimana perjuangan gadis berstatus janda itu selama ini. Selesai bernyanyi, suara sorak dan tepuk tangan kembali terdengar dan kali ini jauh lebih meriah. Nella berhasil menunjukkan penampilan yang benar-benar luar biasa. Mengagumkan dan menyentuh hati banyak orang. Semua yang mendengar suaranya pun tak bisa lagi mengelak bahwa gadis itu memiliki suara yang merdu. Kamu lihat kan, gadis itu sungguh memikat. Malam ini dia bisa menjadi diva di tempat ini. Tapi sebentar lagi, dia yang akan menjadi primadona di istanaku. Ujar Sinta begitu percaya diri pada Adia. Terserah apa katamu saja. Balas Adia yang tampak sudah tak bergairah lagi dengan misi mereka. Kamu menyesal nanti. Kalau tiba-tiba nyerah gitu aja. Ucap Sinta. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar bagiku. Sahut Adia yang kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara itu Nella kembali menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Membuatnya merasa sangat senang dan bersyukur. Terlebih Ambar yang juga sangat bahagia malam ini. Kamu hebat Nella. Selamat ya. Ambar mendekap menantunya. Merasa sangat bangga dengan apa yang dimiliki oleh gadis itu. Terima kasih, MAH. Semua berkat Mama yang sudah banyak mendukung aku. Nella pun terharu. Nella, kamu sangat luar biasa hebatnya. Saya benar-benar tidak salah pilih.
Kamu banyak berjasa untuk saya malam ini. Terima kasih ya. Rianti pun kembali memberikan apresiasi yang besar kepada Nella. Terima kasih juga Tante. Atas kesempatan besar yang telah Tante kasih buat aku. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untukku, ujar Nella, yang saat ini merasa begitu lega. Dari arah lain, terlihat pria tampan itu kembali tersenyum dan membawakan seikat bunga mawar putih untuk diberikan pada Nella. Membuat gadis itu melebarkan mata dan tersenyum simpul. Penampilanmu bagus sekali. Randy gak pernah cerita kalau ternyata kamu ahli dalam bernyanyi dan memainkan alat musik. Kayaknya kalau kamu jadi penyanyi, aku bakal jadi salah satu penggemar terberatmu, kata Raska yang sangat menyanjung hati gadis itu. Nella tersenyum lebar dan berkata, makasih ya. Sebenarnya ini pengalaman pertama aku bisa tampil di depan banyak orang. Katanya sambil tersipu. Penampilan pertama dan dadakan aja udah sebagus ini, gimana kalau jadi musisi beneran? Pasti langsung naik daun, kata Raska membuat gadis itu semakin bersemu. Oh ya ini buat kamu. Sebagai tanda ucapan selamat, sekaligus tanda pertemanan. Raska memberikan seikat mawar putih itu pada Nella. Manisnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Raska. Oh iya, kamu sama siapa ke sini? Tanya Nella. Tapi belum sempat Raska menjawab. Dari arah lain seorang perempuan cantik menghampiri mereka. Aku cari kemana-mana, taunya ada di sini. Miranda melingkarkan tangannya di lengan Raska membuat senyuman merekah di wajah Nella kian surut. Kamu, yang tadi nyanyikan? Miranda menatap lekat gadis yang sedang berdiri di hadapan kekasihnya. Cantik dan sangat berbakat juga ya kamu. Oh ya apa kalian sudah saling mengenal? Tanya Miranda. Iya, sahut Nella. Begitu ya. Kalau begitu kenalkan, aku Miranda. Calon istrinya Raska. Ucap Miranda sembari mengulurkan tangannya pada Nella. Sedangkan gadis itu tampak terkejut dengan raut wajah yang datar, tak menyangka jika ternyata sahabat suaminya itu sudah memiliki kekasih. Aku Nella. Balasnya pelan. Sedangkan Raska merasa sangat tak enak hati saat Miranda tiba-tiba berkata demikian. Sempat terkejut pula karena tak biasanya perempuan itu mengakui bahwa dirinya adalah kekasih Raska. Cepat-cepat pria itu berpamitan dengan Nella dan mengajak kekasihnya untuk segera beranjak meninggalkan acara itu. Nella, aku dan Miranda permisi dulu ya. Sekali lagi selamat atas pencapaian kamu malam ini, sukses selalu. Raska langsung bergegas sembari mencengkeram tangan kekasihnya. Kok buru-buru banget sih? Keluh Miranda saat Raska menarik tangannya. Aku capek. Lagian acaranya juga udah mau selesaikan. Kamu juga jangan keseringan pulang larut malam terus. Raska membukakan pintu mobil untuk Miranda. Tumben banget sih kamu jadi masam kayak gini Ras. Tanya Miranda sembari menatap pria itu yang saat ini sudah duduk di kursi kemudi. Raska mendengus napas perlahan dan berkata, kamu juga kebiasaan. Kalau udah ketemu sama teman-teman, dengan gampangnya ninggalin aku. Tumben juga, kamu ngomong sama orang lain kalau kamu itu calon istriku. Biasanya kan dikenalin juga nggak? Mendengar itu raut wajah Miranda menjadi kesal. Ia terdiam sejenak lalu menjelaskan, lagian walaupun aku lagi sama teman-teman, tapi aku tuh merhatiin kamu. Aku lihat kamu kayak sibuk gitu cari-cari orang, gak lama cewek yang tadi itu lagi tampil. Dan aku perhatiin lagi kamu tuh gak ngedip-ngedip liatin dia. Sampai bawain bunga segala. So sweet banget. Itu kan sebagai tanda ucapan selamat aja Mir. Gak lebih kok. Lagian dia itu kan. Raska tercekat. Rasanya masih bimbang untuk menjelaskan siapa gadis itu sebenarnya pada Miranda.
membuatnya kembali bungkam dan memilih untuk menyalakan mesin mobilnya kemudian beranjak meninggalkan area gedung itu. Siapa dia? Kenapa kamu kelihatannya akrab banget sama perempuan itu? Miranda langsung menyambungkan ucapan Raska yang sempat terhenti. Biasa aja kok. Dia itu kan salah satu tamu terhormat. Aku cuma kagum aja sama dia, sahut Raska. Kagum apa emang udah suka? Miranda menyelidik. Kagum. Apa kamu gak meresapi syair yang dia nyanyikan? Menggambarkan jelas bagaimana perjuangan seorang wanita yang mudah tertindas. Aku terharu dibuatnya, keingat perjuangan seorang gadis yang penuh lika-liku dalam hidupnya, ujar Raska yang mengenang bagaimana saat-saat terakhir ia bertemu dengan Nella. Itu kan cuma lagu. Pasti dia juga ngarang syair doang. Apalagi tampil mendadak kayak begitu, pasti asal jadi aja bikinnya. Lebay deh kamu, timpal Miranda yang kemudian kembali fokus pada ponselnya. Memposting foto-foto kebersamaannya dengan teman-teman. Sementara Raska hanya terdiam, sembari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat sikap kekasihnya yang selalu acuh dan masa bodohan padanya. Kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku, Mir? Kok tanya gitu? Ya cinta dong. Jawab Miranda, tanpa menoleh ke arah pria itu dan tetap sibuk dengan ponselnya. Terus apa kamu bisa buktikan ucapan kamu tadi? Yang katanya jadi calon istriku, tanya Raska. Mau bukti apa? Kan udah jelas kita sekarang pacaran. Kata Miranda yang masih asyik sembari membalas pesan dari teman-temannya. Kita pacaran udah lama loh, Mir. Emang mau terus-terusan kayak gini? Kamu gak mau gitu secepatnya nikah sama aku? Raska tampak resah berharap malam ini Miranda bisa benar-benar serius membahas masa depan hubungan mereka. Mir? Raska menoleh kekasihnya yang tak menggubris pertanyaannya. Tetapi malah senyum-senyum sendiri sambil terus sibuk dengan ponselnya. Miranda? Raska mengeraskan suara membuat perempuan itu terlonjak kaget dan baru menyadari bahwa kekasihnya itu sedang berbicara padanya. Iya sayang. Gimana-gimana? Sahut Miranda. Bisa gak sih? Serius sedikit kalau diajak ngomong. Pria itu tampak geram. Ia pun menepikan mobilnya dengan cepat di bahu jalan. Simpan dulu ponsel kamu. Kita harus bicara serius, Miranda. Tandas Raska. Membuat kekasihnya tampak tercengang. Kamu tuh kenapa sih, Ras? Marah-marah terus akhir-akhir ini? Kata Miranda yang terlihat sangat jengkel. Harusnya kamu itu mikir dong. Kenapa aku bisa kayak gini? Aku ini serius menjalani hubungan sama kamu. Tapi mana keseriusan kamu selama ini? Kamu selalu aja menghindar kalau aku bicara soal masa depan kita. Sampai kapan aku harus nunggu kamu buat siap nikah sama aku? Ujar Raska bersungut-sungut. Sedangkan Miranda membuang napas kasar dan berdecak lidah. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu, kalau aku harus berkarir dulu. Itu impian dan harapan kedua orang tuaku. Banyak yang belum aku capai dalam hidup ini sebelum menikah. Aku masih 24 tahun, gak mau nikah secepat itu. Emangnya aku cewek kampung yang kebelet nikah tanpa mikir karir dan masa depan? Jawab Miranda membuat gemuruh dalam dada pria itu kembali menggelegar. Ia tak percaya bahwa ternyata kekasihnya masih keras kepala dan berambisi dalam hidupnya. Karir kamu bilang. Apa yang belum kamu capai? Semua udah kamu dapatkan. Kamu aja yang gak pandai bersyukur. Apa kamu takut hidup susah setelah menikah sama aku? Sampai-sampai kamu harus nimbun banyak harta untuk kehidupan kita setelah menikah nanti? Raska semakin kesal. Harusnya aku udah paham sejak awal. Kamu gak akan pernah mau menikah dengan pria seperti aku, gak jelas asal-usulnya, bukan orang berpendidikan. Dan orang tua kamu pun gak akan pernah merestui hubungan kita, bukan?
Karena itulah kamu selalu mengulur-ngulur waktu dan banyak beralasan. Sambung Raska membuat Miranda termangu.